Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Sulistiawati akan melanjutkan materi IPA paket B modul 5 dengan pembahasan kita dan ekosistem. Tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu untuk memahami apa itu ekosistem dan komponen-komponen penyusun ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Komponen pembentuk ekosistem dibagi dua, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah berupa berbagai makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Berdasarkan perannya di dalam ekosistem, komponen biotik terdiri atas 3, yaitu produsen atau tumbuhan, kemudian konsumen atau pemangsa, dan pengurai atau detritus. Adapun komponen abiotik yaitu komponen yang bukan berupa makhluk hidup yang berpengaruh pada ekosistem seperti air, suhu, iklim, cahaya matahari, kandungan garam, tanah, dan batuan. Selanjutnya yaitu saling ketergantungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi adalah untuk saling memberi manfaat. Tentu saja ada hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup juga mempunyai hubungan ketergantungan dengan lingkungan. Hubungan antar makhluk hidup ini dapat berupa simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama yang membentuk hubungan khusus. Dibedakan menjadi 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan khas antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Contohnya adalah simbiosis mutualisme antara lebah dengan bunga, kupu-kupu dengan bunga, kemudian kerbau dengan burung jalak pemakan kutu. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan khas antara makhluk hidup yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Contohnya adalah simbiosis parasitisme, yaitu tumbuhan tali putri dengan tumbuhan inang yang ditumpanginya, kemudian pohon benalu dan tumbuhan inang yang ditumpanginya. Bersifat parasitisme karena tali putri dan benalu menghisap sari makanan dari tumbuhan inangnya. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang khas antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya dan tidak memperoleh keuntungan apapun dari hubungan tersebut. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara tanaman hias tanduk rusa dengan pohon induknya, kemudian hubungan antara bunga anggrek dengan pohon induknya, di mana tumbuhan tanduk rusa dan anggrek tidak mengambil makanan dari pohon inang. Selanjutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan
urutan tertentu. Contoh rantai makanan yaitu rumput dimakan kambing dan kambing dimakan singa. Di dalam rantai makanan ada tingkatan yang disebut dengan produsen, konsumen, dan pengurai. Tumbuhan disebut sebagai produsen karena hanya tumbuhan yang dapat membuat atau memproduksi makanan sendiri. Hewan herbivora atau pemakan tumbuhan disebut konsumen tingkat pertama, sedangkan hewan yang memakan konsumen tingkat pertama disebut konsumen tingkat kedua, begitu seterusnya. Di dalam rantai makanan, makhluk hidup yang mati diuraikan atau dibusukan oleh pengurai seperti jamur, bakteri, dan cacing. Proses pembusukan atau penguraian ini menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Beberapa rantai makanan dapat saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Berikut ini adalah contoh rantai makanan perumput, yaitu pertama rumput dimakan oleh belalang. Nah, rumput di sini disebut sebagai produsen, kemudian belalang disebut dengan konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang dimakan kadal, kadal disebut sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian kadal dimakan oleh burung elang, burung elang disebut dengan konsumen tingkat 3. Contoh rantai makanan detritus atau decomposer atau pengurai. Rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari detritus sebagai tropik awalnya, yaitu detritus, kemudian detritivora, kemudian karnivora. Contoh rantai makanan detritus adalah seresah atau dedaunan dimakan cacing tanah, cacing tanah dimakan bebek, dan bebek dimakan manusia. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Di alam semesta yang sangat beragam ini, satu produsen tidak hanya dimakan oleh hanya satu organisme atau konsumen pertama, tetapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama dapat dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Jadi, rangkaian makan dan dimakan atau rantai makanan yang saling berkaitan lebih dari satu rangkaian, inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Berikut ini adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Sebagai produsen di sini yaitu ada padi, ada rumput. Padi bisa dimakan oleh belalang, kemudian bisa juga dimakan oleh burung, juga bisa dimakan oleh tikus. Kemudian rumput bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh kelinci. Kemudian kelinci dimakan oleh burung elang. Padi yang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Kemudian padi yang dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, kemudian ular dimakan burung elang. Kemudian padi bisa dimakan burung, burung bisa dimakan ular, ular dimakan burung elang, atau burung juga bisa langsung dimangsa oleh burung elang. Nah, ini adalah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Selanjutnya adalah penugasan pertama. Silahkan kalian kerjakan. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar, IPA menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.